Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan pajak, berjumpa lagi di Paham Pajak. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara lapor SPT tahunan badan yang dikenakan pajak final 0,5% dari omset berdasarkan PP 23 ataupun PP 55. Antara lain bagi wajib pajak badan yaitu PT yang terdaftar sejak 2023 dan memilih PP 55 atau membayar 0,5% dari omset, CP Firma Koperasi BUMDes dan PT Perorangan yang terdaftar dari sejak 2022 dan memilih PP 55 atau membayar 0,5% dari omset. Bagaimana cara pelaporan SPT tahunan Badan Pajak Final? Simak video ini hingga akhir. Persyaratan agar wajib pajak badan bisa lapor SPT tahunan di Kortex, pastikan wajib pajak sudah membuat laporan laba rugi dan neraca yang sudah ditandatangan dan cap dan disimpan dalam bentuk PDF. Adapun format laporan laba rugi dan neraca, wajib pajak bisa menggunakan formatnya bebas atau bisa menggunakan format yang sudah disediakan di s.id/SPT Badan 1. Berikutnya, bagaimana tahapan atau langkah-langkah pelaporan SPT tahunan badan yang dikenakan pajak final. Ada 10 tahapan agar wajib pajak badan bisa lapor di aplikasi Kortex. Langkah pertama, pastikan wajib pajak login menggunakan login akun PIC atau login akun pribadi atau login akun direktur yang sebagai PIC di kortexdjp.pajak.co.id. Setelah berhasil login, langkah kedua, ajukan permintaan kode otorisasi sebagai tanda tangan digital. Langkah ketiga, ubah role aksesnya masuk ke role akses badan. Langkah keempat, akses menunya yaitu buat konsep dan buka SPT-nya. Langkah kelima, isi SPT bagian induk terlebih dahulu, jawab seluruh pertanyaan di bagian induk. Lalu langkah keenam, upload laporan keuangannya, laporan laba rugi dan neraca dalam bentuk PDF. Langkah ketujuh, isi SPT bagian lampiran. 8, cek SPT-nya, pastikan statusnya nihil atau di bagian induk F17 nilainya 0. 9, submit SPT di induk paling bawah, klik bayar dan lapor. Terakhir, ambil tanda terima SPT BPE-nya. Langkah pertama yang dilakukan agar wajib pajak badan bisa lapor SPT tahunan badan di aplikasi Kortex yaitu login ke Kortex menggunakan akun PIC, tidak menggunakan akun badan. Yaitu setelah wajib pajak akses di kortexdjp.pajak.go.id, tampilannya seperti ini. Di bagian ID pengguna, isikan NIK PIC atau NIK direkturnya, lalu kata sandi, captcha, dan klik login. Untuk kata sandi ini bukan password DJP Online, melainkan password Kortex. Untuk bisa membuat password Kortexnya, langkah pertama yang dilakukan yaitu klik lupa kata sandi untuk membuat password Kortexnya. Untuk lebih lengkap bagaimana cara membuat password Kortexnya, silakan cek video cara login Kortex pertama kali, sudah ada di s.id/SPT Badan 1. Silakan wajib pajak dalam hal wajib pajak belum membuat password Kortexnya, silakan cek videonya. Setelah membuat password Kortex, silakan wajib pajak akses atau login ke Kortex yaitu isi ID pengguna, isi NIK PIC atau NIK direkturnya, kata sandi, captcha, dan klik login. Langkah kedua, setelah wajib pajak berhasil login di akun PIC yaitu ajukan permintaan kode otorisasi sebagai tanda tangan digital. Pastikan wajib pajak loginnya menggunakan login akun pribadi atau akun PIC. Setelah wajib pajak berhasil login, klik menu portal saya, klik permintaan kode otorisasi. Nanti tampilannya bagian kanan ini. Turun ke bawah, di bagian jenis sertifikat digital, pilih kode otorisasi DJP. Lalu passphrase dan ulangi passphrase-nya. Silakan wajib pajak buat passphrase-nya. Ketentuan pembuatan passphrase sama seperti password login, huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter unik. Gunakan karakter unik yang valid seperti tanda seru, @ dan tanda pagar. Untuk lebih sederhananya, password passphrase boleh disamakan dengan password login dalam hal karakter uniknya valid. Dalam hal karakter uniknya tidak valid, silakan diganti dengan karakter unik yang valid seperti tanda seru, @ atau tanda pagar. Dalam hal passphrase dan ulangi passphrase sudah berhasil dibuat dan tidak error, lanjut centang pernyataan dan klik simpan. Dan setelah berhasil simpan ada keterangan sukses, lanjut di langkah berikutnya. Langkah ketiga, ubah role akses dari role akses pribadi masuk ke role akses badan. Caranya di bagian kanan atas, di sini wajib pajak akan melihat nama wajib pajak pribadinya. Silakan diklik wajib pajak pribadi. Lalu setelah diklik role akses pribadi, di sini akan muncul nama wajib pajak badannya. Klik nama wajib pajak badannya untuk masuk ke role akses badan. Tandanya sudah
sudah masuk ke role akses badan, di bagian atas ada tulisan impersonating nama wajib pajak badannya. Dalam hal tidak ada role akses badan, setelah diklik role akses pribadi tidak ada nama wajib pajak badan, atau ada nama wajib pajak badan namun setelah diklik nama wajib pajak badan itu tidak masuk ke role akses badan, maka cara yang harus dilakukan atau solusi yang harus dilakukan, lakukan sinkron data PIC atau update data PIC agar wajib pajak bisa masuk ke role akses badannya. Silakan cek videonya di s.id/spt badan 1. Berikutnya, setelah wajib pajak berhasil masuk ke role akses badan dan ada tulisan impersonating nama wajib pajak badan, lanjut langkah berikutnya, langkah keempat, akses menu SPT, yaitu dengan cara membuat konsep SPT, yaitu di bagian surat pemberitahuan SPT, lalu klik SPT surat pemberitahuan. Setelah diklik SPT, klik 11, klik buat konsep SPT. Lalu tampilannya seperti ini, pilih jenis pajaknya, pilih PPh badan. 13, klik lanjut. Lalu 14, pilih SPT tahunan. Dalam hal wajib pajak terdaftarnya di pertengahan tahun, tetap pilihnya SPT tahunan. Lalu akan muncul periode dan tahun pajaknya, pilih periode Januari Desember 2025. Dalam hal periodenya belum muncul, pastikan wajib pajak sudah memilih SPT tahunan dan sudah melakukan refresh dan cek jaringannya. Sudah dalam hal wajib pajak ada Januari Desember 2025, pilih Januari Desember 2025. Lalu 16, klik lanjut. Lalu 17, pilih model SPT-nya normal. 18, klik buat konsep SPT. Lalu akan muncul daftar konsep SPT-nya pada bagian di bawah ini. Di bagian paling kiri, klik tanda pena untuk membuka SPT-nya. Berikutnya, setelah wajib pajak berhasil membuka SPT-nya, tampilannya seperti ini. Lanjut langkah kelima, isi SPT bagian induk. Untuk isian SPT bagian induk ini ada beberapa hal yang dijawab, yaitu bagian header posting SPT, B1 pilih sektor usaha, bagian C1 C2 dijawab ya, D11 pilih tarif pajak angka 3, pertanyaan lainnya dijawab tidak. Nanti setelah seluruh pertanyaan di bagian induk, ini lampirannya dari 2 lampiran akan berubah menjadi 7 lampiran. Untuk lampiran yang diisi L1, L4, L5, dan L11. Oke, isian SPT bagian induk itu 20 posting SPT hingga statusnya completed. Untuk metode pembukuan tetap yang akrual, kecuali bagi wajib pajak tertentu yang menyampaikan pemberitahuan pembukuan kas. Oke, dalam hal wajib pajak tidak ada menyampaikan pemberitahuan pembukuan, maka pilih metode pembukuannya tetap yang akrual. Oke, 20 posting SPT. Lanjut scroll ke bawah, di bagian A ini tidak ada yang diubah. Di bagian B1 pilih sektor usahanya, sesuaikan dengan laporan keuangan atau sesuaikan dengan kegiatan usahanya. Dalam hal jual barang pilih dagang, dalam hal pekerjaan jasa atau jasa konstruksi pilih jasa. Untuk lainnya bisa pilih yang umum. Oke, untuk yang tidak diaudit pilih tidak. Lanjut scroll ke bawah, di bagian C ini yang dijawab C1A, C1B, dan C2 ini dijawab ya. Untuk C1A, C1B ini sehubungan dengan penghasilan penal PP 55, khusus penal PP 55. Untuk yang C2 ini untuk seluruh penal, baik penal PP 55 maupun penal lainnya. Oke, untuk pertanyaan lainnya dijawab tidak. Scroll ke bawah, di bagian D11 ini wajib pajak mengisi atau memilih tarif pajaknya. Untuk tarif pajaknya, walaupun wajib pajak dikenakan tarif penal, untuk tarif pajak di bagian induk D11 pilih yang default angka 331E. Untuk yang tarif penal itu diisi di bagian lampiran L4. Oke, jadi untuk yang D11 tetap pilih defaultnya tarif 31E. Jadi nanti pastikan terakhir di bagian D12 itu PPh terutangnya 0. Kenapa? Karena sudah dikenakan tarif penal. Oke, lanjut scroll ke bawah, di bagian E, F, G, dan H. Untuk pertanyaan lainnya dijawab tidak. Kenapa? Karena wajib pajak dikenakan pajak penal, sehingga atas biaya atas PPh 25 itu tidak dikenakan. Jadi untuk pertanyaan lainnya dijawab tidak. Lanjut scroll ke bawah, setelah wajib pajak menjawab seluruh pertanyaan di bagian induk, lanjut di bagian I lampiran lainnya, di bagian IA1 ini wajib pajak
wajib mengupload laporan keuangan, yaitu berbentuk laporan laba rugi dan neraca. Adapun untuk laporan laba rugi dan neracanya, wajib pajak bisa menggunakan format sendiri atau bisa menggunakan format yang sudah disediakan di bagian komentar. Silakan cek di bagian komentar. Di situ ada link untuk mendownload format laporan laba rugi dan neraca. Silakan diisikan sesuaikan dengan kondisi atau omset dan biaya di Januari Desember 2025 dan kondisi harta dan pasifanya di tahun 2025. Silakan diisikan dan ditandatangan dan dicap dan diupload dalam bentuk PDF. Nah, gimana cara menguploadnya? Di bagian IA1 klik pilih terlebih dahulu, 25 klik pilih, 26 silakan wajib pajak upload PDF laporan keuangannya sudah dijadikan satu, silakan diklik upload PDF laporan keuangannya, lalu klik open. Setelah diklik open, pastikan klik unggah terlebih dahulu. Setelah diklik unggah, nanti wajib pajak ada keterangan sukses, baru lanjut ke langkah berikutnya. Setelah wajib pajak berhasil menjawab seluruh pertanyaan di bagian induk dan upload laporan keuangan, lanjut langkah ketujuh, isi SPT bagian lampiran. Lampiran yang diisi di sini ada 6 lampiran. Lampirannya cuma 3 yang diisi, yaitu L1, L4 dan L11B. Untuk L1 ini isikan sesuaikan dengan laporan laba rugi dan neraca. Untuk yang di belakang strip ini C untuk yang dagang, untuk yang lain nanti akan menyesuaikan. Silakan wajib pajak pilih yang L1 untuk mengisi laporan laba rugi dan neraca. Oke, di L1 di bagian A ini kita isikan data omsetnya terlebih dahulu. Data omsetnya dikenakan penal itu yang di bagian A. Silakan klik yang tanda pena yang kode akun penjualan domestik, silakan klik yang tanda pena. Setelah itu isikan data omsetnya. Di bagian nilai komersil silakan isikan omsetnya sesuai yang tercantum di laporan laba rugi, lalu isikan bagian yang dikenakan penal. Jadi ini untuk melaporkan pajak yang sudah dikenakan pajak penal, maka isikan di bagian komersil omsetnya, lalu isikan juga omset tersebut semuanya dikenakan pajak penal, isikan jumlah yang sama di bagian dikenakan penal. Lalu untuk yang bagian lain yang tidak blank, ini harus tetap diisikan 0. Setelah wajib pajak mengisi datanya, lalu 32 klik simpan. Lalu lanjut di bagian berikutnya, ini wajib pajak isikan data beban pembelian. Di bagian data HPP pembelian, silakan klik tanda pena untuk melaporkan data pembelian barang. Ini kita contohkan data pembelian barang. Jika di laporan laba rugi ada data pembelian, silakan klik tanda pena terlebih dahulu di bagian akun pembelian, lalu isikan datanya di bagian komersil dan di bagian penyesuaian fiskal positif. Jadi kalau untuk yang omset itu isikan di bagian nilai komersil dan dikenakan penal. Untuk yang selain omset ini isikan di bagian nilai komersil dan di bagian penyesuaian fiskal positif sejumlah yang sama, karena seluruh beban biayanya itu sudah dikenakan pajak penal, maka di bagian nilai komersil ini jumlah beban pembeliannya berapa, lalu isikan jumlah yang sama di bagian penyesuaian fiskal positif. Untuk yang lain yang warna putih ini tetap diisikan 0. Lalu setelah wajib pajak mengisi ini datanya, di bagian kode penyesuaian silakan diketik penal, lalu centang FPO 11. Setelah dicentang FPO 11 atas biaya yang sudah dikenakan pajak penal, lalu klik simpan. Setelah berhasil simpan, lanjut langkah berikutnya, isikan data beban gaji. Untuk mengisi data beban gaji, silakan di bagian akun beban usaha, gaji, tunjangan, dan honorarium, silakan klik tanda pena yang di bagian paling kiri ini untuk mengisikan data beban gajinya. Isikan data beban gaji di bagian nilai komersil dan di bagian penyesuaian fiskal positif, isikan sejumlah yang sama. Lalu untuk di bagian lain ini tetap diisi 0. Untuk kode penyesuaian silakan diketik penal, lalu pilih yang FPO 11, biaya yang sudah dikenakan pajak PPh penal. Setelah wajib pajak mengisi datanya di bagian beban gaji ini, lalu klik simpan. Lanjut berikutnya, isikan data beban umum. Dalam hal wajib pajak ada beban umum atau beban lainnya seperti listrik,
air atau beban umum lainnya, silakan dicantumkan di akun beban umum dan administrasi, lalu klik tanda pena untuk mengisi data beban umumnya. Isikan pada bagian nilai komersil dan pada bagian penyesuaian fiskal positif sejumlah nilai yang sama. Setelah diisikan datanya sesuai dengan laporan laba ruginya, lalu di bagian kode penyesuaian fiskal ini diketik final FPO 11 biaya yang sudah dikenakan pajak final. Setelah mengisi datanya di bagian ini, lanjut klik simpan. Setelah berhasil mengisi data laporan laba rugi, lanjut scroll ke bawah di bagian B laporan posisi keuangan, isikan data neracanya sesuaikan dengan neraca keuangan wajib pajaknya, dan pastikan untuk pengisian di bagian neraca pastikan jumlah aktiva itu sama dengan jumlah pasiva. Setelah berhasil mengisi data lampiran L1 laporan keuangan dan neracanya, pindah halaman berikutnya yaitu klik L2 pada bagian paling atas, klik L2 lalu cek data pengurusnya sudah sesuai apa belum. Di sini wajib pajak bisa mengecek data nama pengurusnya. Dalam hal data nama pengurusnya tidak sesuai, silakan ubah data pengurusnya di bagian portal saya, profil saya. Ini di bagian paling atas kiri, klik portal saya, lalu klik profil saya, lalu di bagian kanan atas klik edit. Lalu di bagian pihak terkait yang bagian tengah, ini diklik pihak terkait, silakan diubah atau ditambahkan data pihak terkait untuk mengubah data pengurusnya. Pastikan jabatan pengurusnya, direktur, wakil direktur sesuai. Setelah wajib pajak berhasil mengisi atau mengecek data pengurus di L2, lanjut lampiran berikutnya, klik L4 untuk mengisi data omset final PP55 dan data omset final lainnya. Cara mengisi omset final PP55. Caranya di bagian L4, klik L4. Lalu di bagian A, di sini wajib pajak bisa melihat data objek pajaknya sudah tergenerate secara otomatis. Dalam hal di bagian induk C1 dan C2 sudah dijawab ya. Tinggal wajib pajak 50, klik edit, lalu isikan data omset final PP55-nya. Di bagian DPP, dasar pengenaan pajak, isikan omset setahun final PP55-nya. Lalu tingkat, isikan tarifnya 0,5. Lalu klik simpan. Berikutnya, setelah wajib pajak mengisi lampiran L4 yaitu data rekap bruto PP55 di lampiran L4, berikutnya wajib pajak isi lampiran L5 untuk mengisi detail atau rincian berapa omset dari Januari sampai dengan Desember. Silakan klik L5. Setelah diklik L5, lalu pada bagian B, klik edit. Setelah diklik edit, nanti wajib pajak diminta mengisi berapa omset dari bulan Januari sampai dengan Desember. Isikan omsetnya dari Januari sampai dengan Desember. Pastikan total omsetnya sama dengan total omset yang tercantum di laporan laba rugi atau yang tercantum di lampiran L1C. Oke, dalam hal data omsetnya sudah diisi, 54 klik simpan. Setelah mengisi lampiran L4, lanjut di lampiran L6 karena pajaknya sudah dikenakan pajak final dan tidak terkait dengan angsuran PPh, maka untuk lampiran L6 ini tidak ada yang diisi atau diubah jadi 0. Lanjut ke lampiran berikutnya, lampiran L8. Lampiran L8 ini perhitungan tarif di pasal 31E. Karena pajaknya sudah dikenakan pajak final dan tidak terkait dengan tarif umum 31E, maka untuk lampiran L8 ini tidak diisi atau diubah jadi 0. Lanjut lampiran berikutnya, di lampiran L11B wajib pajak di bagian 1 perhitungan EBITDA karena ketentuannya belum ada, maka di bagian 1 ini diubah semuanya menjadi 0. Di bagian 2 dan 3 karena pajaknya sudah dikenakan pajak final sehingga untuk beban utang dan modal ini tidak diperhitungkan. Karena tidak diperhitungkan, maka untuk di bagian 2 dan di bagian 3 tidak perlu diisi atau tidak ada yang diubah.
Setelah wajib pajak mengisi seluruh data di bagian lampiran, lanjut langkah ke-8, pastikan di bagian induk F17A, yaitu balik lagi ke bagian induk. Di bagian induk angka F17A, ini wajib pajak mengecek karena pajaknya sudah dikenakan pajak final, maka pastikan di bagian F17A nilainya 0 untuk memastikan SPT-nya nihil. Lanjut scroll ke bawah, setelah memastikan di bagian induk F17A nilainya 0, di bagian induk paling bawah, di bagian pernyataan, centang pernyataan, 57 centang pernyataan, 58 isi jabatan, siapa login PIC-nya, dalam hal pakai login direktur, sisi jabatan direktur, lalu 59 klik bayar dan lapor. Dalam hal tidak ada tombol bayar dan lapor, pastikan loginnya menggunakan login akun PIC atau login direktur atau login akun pribadi yang ada hak akses lapornya. Jadi pastikan loginnya menggunakan login akun pribadi atau PIC-nya. Dalam hal sudah login akun PIC, ubah role akses ke badan dan balik lagi ke SPT, harusnya ada tombol bayar dan lapor. Klik tombol bayar dan lapor, lalu ada keterangan seperti ini, 60 klik close. 61 isikan kata sandi passphrase-nya. Kata sandi passphrase-nya ini adalah kata sandi saat wajib pajak mengajukan kode otorisasi. Dalam hal penyedia penanda tangan tidak ada, atau setelah diisikan kata sandinya ada keterangan error passphrase-nya tidak valid, maka solusinya ajukan ulang kode otorisasi. Oke, dalam hal kata sandinya sudah diisi dan sudah dipastikan sesuai, klik konfirmasi tanda tangan. Dalam hal ada keterangan passphrase-nya korek, maka kata sandinya sesuai. Nanti setelah kata sandinya sesuai, SPT-nya akan berpindah dari konsep SPT pindah ke SPT dilaporkan. Dalam hal SPT-nya sudah pindah ke SPT dilaporkan, lanjut di langkah ke-10, ambil tanda terima SPT dengan cara klik kotak pos hijau ini. Nanti bukti pelaporan BPE-nya itu akan dikirimkan melalui email terdaftar. Silakan dicek di emailnya. Dalam hal wajib pajak sudah menerima bukti BPE pelaporan SPT-nya, maka pelaporan SPT tahunan badannya sudah selesai. Oke, demikian bagaimana cara pelaporan SPT tahunan badan yang dikenakan pajak final. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.